Nama Verrell Bramasta belakangan ini tengah menjadi sorotan publik. Aktor muda yang selama ini dikenal lewat berbagai perannya di layar kaca, kini menorehkan prestasi baru di dunia politik dengan terpilihnya ia sebagai wakil rakyat. Karir barunya ini tidak hanya membuat namanya semakin melambung, tetapi juga menempatkannya sebagai salah satu figur muda yang mampu membuktikan bahwa generasi milenial memiliki kapasitas untuk terjun dan berkontribusi di ranah pemerintahan. Ya, keberhasilan Verrell menjadi sorotan karena ia berhasil menepi stigma yang kerap melekat pada publik figur yang beralih profesi ke dunia politik. Kalau saya elaborasi di dapur saya sendiri, masalah fundamentalnya ada 3. Pertama dari sarana, prasarana, dan yang paling penting adalah soal guru honorer. Kita terkenal dengan sopan santun kita, dengan ramah tamah kita, dan juga gotong royong kita. We are here known as the Commission of Civilization, so you guys don't have to worry. We are very friendly and very demure. Karena literasi itu ada 3 poinnya, enlightenment, enrichment, dan empowerment. We are very hopeful that through regional conferences like this, we can elevate our parliamentary relationships and also empower 3 things. Empower the citizens, raise awareness, and also increase the readiness of the people in facing future challenges such as pandemics in the future. Verrell sudah disetujui oleh Kementerian Dasar Menengah, PAUD-nya BPET akan digabung. Sudah sepatutnya negara hadir dan mensupport apapun yang menjadi kebutuhan semua teman-teman yang ada di sini. Saya selalu bilang kita bertemu sama konstituen, kita punya 2 kuping dan 1 mulut, karena kita harus banyak mendengarkan daripada berbicara. Intinya sampai detik ini saya nggak pernah ke acara TV, nggak pernah sinetron, karena itu salah satu bukti komitmen saya untuk fokus belajar di dunia politik. Jadi nggak bisa nongkrong apa segala macam kan sih Kak? Nggak bisa belajar terus. Mas Uya mungkin. Kalau dulu jadi artis mungkin kan tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, terhadap keluarga ya. Sekarang Masya Allah ya, Alhamdulillah. Iya. Ya Alhamdulillah lah, nggak nyangka, maksudnya kan ini baru masuk bulan keempat ya, kita juga baru mulai masa sidang lagi. Ya selama 3 bulan bisa membuktikan bahwa meskipun backgroundnya artis, meskipun anak muda sering dipandang sebelah mata, tapi kita punya keberanian, kita selalu ingin belajar dan bisa adaptif. Dalam sebuah konten bersama Fuji Utami, Verrell Bramasta membagikan perjalanan dan mimpi besar yang akhirnya terwujud. Verrell mengungkapkan bahwa keputusannya untuk terjun ke dunia politik bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan impian yang sudah ia tanamkan sejak lama. Ia bercerita bahwa sejak usia muda, ia bercita-cita menjadi anggota dewan dan menetapkan target untuk mencapainya saat usianya menginjak 27 tahun. Kini dengan kerja keras dan tekad yang kuat, impian itu menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Verrell Bramasta, a member of Parliament from Indonesia. So when you mentioned the problems and the drawbacks of AI, I completely agree, especially when you try to implement it in a large country like Indonesia. So implementing a technology this, I would say advanced, could be both drawback and also a plus point for us. So when we talk about AI, we first need to know what AI is. It is a replication of human intelligence, using data and information that is input into a machine and is processed. But like what you said, a lot of times these data are not good or bad, but it is tendencies. So it really depends on the view or the perspective of the data that you input that results in the outcome. Distinguished delegates, fellow parliamentarians, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace be upon us all. First and foremost, let me say my welcome in Thai. Sawadee. My name is Verrell Bramasta from the National Unity Party of Indonesia, currently representing the House of Representatives of the Republic of Indonesia. So ladies and gentlemen, when we talk about this era of digitalization, we talk about technological wave, and we talk about technological advancements. And with that, it changes the way nations interact and also how we perceive information, both regionally and also globally.
Having said that, when we talk about technological wave, we talk about social media. Social media has become a fifth pillar in democracy and a fifth power in a country. So it has transformed from becoming a platform of self-expression and self-development into a very progressive and also effective tool for diplomats and diplomatic actors. Sebetulnya bukan tiba-tiba ya, emang dari dulu kalau orang yang kenal sama saya tuh tertarik banget sama dunia politik. Karena emang cita-cita jadi diplomat, Mbak Fuji. Kan Pas orang ya, tapi tua, ya sama BKSAP. BKSAP betul, karena Pas. memang BKSAP itu fungsinya diplomasi kan. Jadi mungkin banyak orang belum tahu itu fungsi DPR selain pengawasan, anggaran dan juga legislasi di Undang-Undang MD3 itu fungsi DPR ditambah ada aspirasi dan juga diplomasi. Iya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang mungkin manifesting, Mbak Fuji. Jadi waktu itu saya lulus SMA, inget banget umur 17 tahun, terus ada kesempatan bisa main sinetron. Waktu itu saya ambil, tapi saya bertekad 10 tahun dari sekarang, gimana pun caranya umur 27, saya harus bisa menjadi wakil rakyat. Karena memang cita-cita saya dari dulu tuh udah ikut MUN, ikut debate and speech, jadi memang kepingin jadi diplomat. Iya, bedanya sekarang lebih banyak jas. Dulu biasa pakai jas kalau lagi syuting, sekarang memang pekerjaannya itu dan mungkin harus lebih menjaga marwah kali ya. Pada bulan September mendatang, Verrel Bramasta akan genap berusia 29 tahun. Usia yang bagi sebagian orang dianggap sebagai momen tepat untuk membangun keluarga kecil dan menyambut kehadiran seorang buah hati. Namun, hingga saat ini, putra sulung Vena Melinda itu belum menunjukkan tanda-tanda memiliki tambatan hati. Fakta ini membuat banyak penggemar penasaran dan bertanya-tanya tentang kehidupan asmara Verrel yang cenderung tertutup belakangan ini. Meskipun beberapa kali dikabarkan dekat dengan sejumlah perempuan, Verrel sendiri tampaknya belum menemukan sosok yang benar-benar membuatnya mantap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Ya saya ajak Mbak Fuji keliling DPR, kebetulan kemarin juga masih masa rises sebetulnya, jadi gedungnya masih kosong. Ya di waktu libur saya mengajak Mbak Fuji untuk ngonten bareng dan alhamdulillah sempat trending 1 di YouTube. Aduh, doain cepat dapat jodoh tahun ini ya, jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Ya. Kabarnya udah sukses, tinggal jodohnya aja gimana nih? Doain ya jodoh.